Inilah menjadi doa kami. Kami merindukan, kami boleh memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Di tengah keletihan hidup kami di bumi ini, kami berdoa supaya ada perkataan Tuhan, ada roh Tuhan yang menolong kami di sepanjang perjalanan itu ya Tuhan. Mari Tuhan berkati lagi firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Supaya firman itu bukan menjadi pengetahuan semata, tapi firman itu menjadi darah dan daging. Hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Mempengaruhi hidup kami sehingga kami boleh disegarkan oleh Tuhan tiap-tiap hari. Berkati kami Tuhan. Engkaulah Allah yang mengetahui setiap pergumulan umat-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya roh Allah yang suci akan memberi terang kepada pikiran mereka, akan memberi makan ya Tuhan jiwa mereka, supaya sungguh mereka boleh beroleh pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari Tuhan berkatilah semua kami dimanapun berada, baik di ruangan ini, baik di rumah, di kampung, dimanapun, supaya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang ketemu kembali ya. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dalam khotbah. Tadi sekolah minggu dewasa dari air berubah jadi anggur ya. Ini Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ini juga ayat yang mungkin sudah hafal mati. Ayat 23 sampai ayat 25. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, sampai sedemikian jauh ya. Ya, pagi ini juga saya ingin bertanya gitu ya. Apa sih yang membuat hidup ini jenuh gitu? Ada yang pernah jenuh sini? Angkat tangan dulu yang pernah jenuh. Oh, semua. Ada yang nggak pernah jenuh ya? Iya, ada yang siapa yang sekarang jenuh? Sekarang. Ada, ini ada orang nggak tangan ini itu juga. Ada lagi? Iya, yang lain nggak jujur. Iya, tadi pagi saat teduh kita yang nggak jujur, Ananias dan Sapira. Apa yang terjadi tadi? Nggak sempat baca ya? Mati. Jujur itu perlu. Karena jujur adalah awal dari kesembuhan bagi yang mau sembuh. Tapi kalau tetap menutupi, nggak akan pernah sembuh. Sampai kiamat pun tidak akan sembuh. Ya, jadi kalau kita jujur, kita pasti pernah lelah. Kita pasti pernah jenuh. Iya. Mengapa kita lelah dan jenuh padahal kita bilang kita hidup untuk melayani Tuhan? Iya. Kita bilang, aku percaya loh Tuhan itu ada. Aku percaya Tuhan itu besar. Aku percaya Dia Maha Kuasa, Dia Maha Baik. Dia sangat pengasih. Iya. Tapi kenapa kita capek? Kenapa kita jenuh? Iya. Saya rasa kita akan menemukan jawabannya pada ayat ini ya. Karena ini tadi dikatakan di sini apapun juga. Apa itu? Iya, apa itu? Itu kita hubungkan dengan ayat-ayat di atasnya.
Ayat di atasnya itu adalah soal istri-istri. Bagaimana seorang istri tunduk kepada suami. Capek istri tunduk kepada suami. Capek gitu ya. Padahal itu firman Tuhan. Ada di sini kaum istri, ada ya. Senang hati tunduk. Iya. Saya rasa banyak istri akan bilang, ya, aku bersyukur, bersuka cita aku melakukannya katanya. Nah ini perlu kita tanya apa rahasianya ya sehingga dia bisa bersuka cita. Tapi yang tak bersuka cita pun perlu juga digargari, ya dibongkar. Mengapa sih gak bersuka cita padahal kan Tuhan yang menyuruh. Iya, istri apa katanya tadi? Tunduklah kepada suamimu. Di dalam Tuhan tentunya ya. Bukan di luar Tuhan. Bukan yang tidak memuliakan Tuhan pun tunduk. Ya enggak kayak gitulah. Tapi ya lebih baik diam. Berdoa banyak gitu ya. Tapi ini tunduklah kepada suamimu di dalam Tuhan. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan ini ada batasnya. Yaitu dalam Tuhan. Kalau nyembah berhalanya kita disuruh, ya dia mau di situ, dialah di situ. Kita diam saja kan begitu ya. Iya, tapi ini yang baik pun capek. Capek, iya. Apalagi kalau suami tadi tidak seperti yang dipikirkan. Gitu ya. Emang ada suami di bumi seperti yang istrinya pikirkan 100%? Iya, saya rasa survei, kita harus survei. Kalau kita buat survei, pasti tidak semua suami seperti Tuhan Yesus. Jadi pasti masih ada titik lemahnya di sana sini. Ini bukan membela para suami ya. Jangan nanti istri-istri bilang, ibu bela para suami, bilang kayak gitu ya. Enggak, mereka adalah manusia berdosa yang diberi anugerah. Tapi masih dalam tubuh yang lama, belum sempurna. Terus menerus berjuang, terus menerus disempurnakan. Supaya akhirnya menjadi seperti yang Yesus inginkan. Iya, tapi belum sampai di situ. Proses ke situ gitu ya. Dalam proses ini tentu istri akan melihat kekurangan. Iya, melihat kelemahan. Tuhan suruh tunduk kepada yang lemah dan yang kurang ini gitu ya. Ya, ini kan berat ini. Kalau dia sempurna seperti Yesus, tunduk ya lebih mudah. Iya, tapi firman Tuhan berkata, tunduklah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tadi 23 itu apapun juga. Iya. Jadi ketika istri tunduk, itu termasuk apapun juga ya. Dan juga ketika suami dikatakan Tuhan di sini, kasihi istrimu, jangan kasar, iya kan? Iya, ini apapun juga. Iya. Walaupun istri tadi nggak cocok dikasihi, kenapa nggak cocok? Cerewet kali dia. Tuhan kan bilang istri, ya banyak berdiam diri. Ini istri yang banyak ngomong. Iya, satu bilang 5 dia bilang sama awak, kan gitu kira-kira ya. Kayak mana mengasihinya? Tapi firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan kasar. Kasar itu bagaimana? Kasar itu ada 2 bentuk, bisa juga ya suara yang keras, kasar, iya kan? Iya. Bisa juga suaranya enggak keras tapi isinya nyelekit loh. Menyakitkan sampai istri mau bunuh diri gitu. Bunuh diri aja lah aku kalau kayak gitu dia ngomong gitu ya kan. Iya. Ya mungkin ada bentuk yang lain lagi yaitu apa? Didiaminya terus. Kasar yang diam. Iya, diam. Tak ngomong. Iya, tak ngomong. Iya, jadi kita melihat di sini
Apa tahan para suami ini mengasihi istri yang seperti itu gitu. Berat. Iya, kalau ditanya berat, semua bilang berat. Iya. Terus apa lagi? Hai anak-anak, taati orang tuamu. Wah, ini lagi dalam segala hal. Kalau anak masih kecil memang lebih mudah dia taat. Kalau nggak taat dia ambil rotan masih bisa. Kalau remaja nggak bisa dirotan. Awak rotan dia, awak pun bisa dirotannya. Lebih kuat lagi dia. Iya, makanya ketika anak kecil kita banyak bicara, tapi ketika anak tambah besar kita banyak bicara sama Tuhan, bukan sama dia. Ini rahasia yang orang tua harus tahu. Anak mulai remaja atau bertambah besar dia, jangan bicara banyak sama dia. Bicara, ya, artinya dalam timing yang tepat, dengan topik yang tepat. Iya, tapi lebih banyaklah berbicara ke surga, kepada Bapa. Iya, bukan berarti kalau gitu di bumi kita nggak ngomong lagi, tapi tidak over talk gitu ya. Iya, terlalu banyak ngomong. Iya, jadi anak-anak capek enggak ya? Capek juga. Iya, dia harus menaati guru, banyak kerjaannya, dibully kawannya lagi dia, mamanya lagi kasih tugas kan gitu ya, atau bapaknya. Iya, tapi apakah memang harus begitu? Ya memang begitu, karena kalau dia tidak dididik dari masa kecilnya, pasti masa tuanya akan melenceng dari Tuhan. Pasti akan keluar dari jalur. Kalau tidak diajari dari sejak masa kecil. Iya, taati orang tuamu dalam segala hal. Iya, tentu di dalam Tuhan juga garisnya tadi ya. Iya, taati. Sampai usia berapa kita harus taat sama orang tua? Apa sampai setelah kawin pun harus taat sama orang tua? Atau sudah dewasa pun sudah mandiri harus taat kepada orang tua gitu ya? Iya, selama apa yang dikatakan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus punya rasa hormat ya kepada orang tua kita. Dan apalagi dikatakan di sini, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Rupanya yang sering nyakiti itu bapak-bapak ya. Karena nggak dibilang di sini, hai bapak-bapak dan ibu-ibu. Enggak, bapak-bapak ini berarti yang sering punya janji nggak ditepati terhadap anak, kan gitu ya. Iya, tawar hatinya karena bapak-bapak tadi hanya ngomong tapi tidak ada teladan yang baik misalnya. Jangan nonton TV, bapaknya nonton TV kan gitu kira-kira ya. Iya, anak-anak kalian harus menggunakan waktu dengan baik. Dia nggak menggunakan waktu dengan baik kan gitu ya. Ya ini kan membuat tawar hati anak-anak. Iya, hai hamba-hamba. Iya, taati tuanmu di dunia. Kita mungkin nggak ada budak belian ya, tapi kita banyak punya majikan, punya atasan, baik di pekerjaan kita. Kalau yang masih sekolah di sekolah, ya yang ngampus ya kepada ya apa namanya ya dekan, rektor ya, dosen. Iya, ini apa katanya tadi? Ya taati. Iya, kalau dosennya baik, iya kan? Kalau dosennya neko-neko, kalau dia nggak paham dengan apa yang dia sampaikan, iya. Kalau dia nggak mengajar dengan baik, bagaimana gitu? Iya, itu sebabnya tadi lelah, iya. Hamba-hamba, demikian juga, ya berarti kan ada tuan-tuan. Tuan-tuan itu juga berarti mereka tidak bisa suka-sukanya ya. Itu pada pasal 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai tuan di sorga. Iya, jadi tuan juga atau atasan tidak bisa sembarangan. Tidak bisa tidak adil, tidak bisa tidak jujur.
Dan diingatkan lagi setiap orang memiliki Tuhan di sorga. Dan kita semua adalah hambanya. Iya. Jadi apa resepnya supaya semua yang disuruh oleh Tuhan ini tadi tidak melelahkan? Bagaimana supaya masak tidak melelahkan? Menyapu lantai tidak melelahkan. Kerja di ladang tidak melelahkan. Pergi ke kampus mengerjakan PR sampai malam. Tidak, artinya tidak hancur gitulah. Bagaimana rahasianya? Saya rasa itu bagian kedua dari ayat yang 23 itu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saya rasa kata untuk Tuhannya dululah, baru nanti kata segenap hati. Kalau kita mengerjakan itu bukan untuk Tuhan, memang capek. Ketundukan di luar Tuhan capek, karena semua tadi kita lihat alasan-alasan yang membuat tidak tunduk. Mengasihi, ya kan? Kalau bukan untuk Tuhan, kalau kita lihat kelemahannya, susah kita mengasihinya. Sehingga ada orang bilang, iyalah karena kalian gak serumah dengan dia. Kalau kalian serumah dengan dia, baru kalian tahu kayak mana katanya. Tapi kalau untuk Tuhan dilakukan itu akan berbeda. Akan berbeda. Karena alasannya adalah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sudah lebih dahulu tentu mengasihi kita. Tuhan yang sudah memberi nyawa untuk kita. Istri tidak akan memberi nyawa untuk suami, suami takkan memberi nyawa untuk istri. Anak takkan memberi nyawa untuk orang tua pun takkan mati untuk anak. Tapi Yesus, dia mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih berdosa dahulu, 2000 tahun yang lalu, kita baru lahir tahun 1900 sekian. Dia sudah duluan mati untuk orang-orang pada zamannya dan orang-orang yang akan lahir kemudian. Untuk kita yang ada pada abad 21 ini, dia sudah memberikan nyawa untuk kita. Jangan berharap suami akan mati untuk istri, enggak ada itu. Takkan ada itu seorang anak berkorban memberi jantungnya, ganti jantung orang tuanya supaya orang tuanya hidup dan dia memberikan dirinya. Enggak ada. Tapi Yesus sudah memberikan seluruhnya. Hidupnya pun dijalani dengan segala kesederhanaan dan penderitaan untuk manusia, dan nyawanya diberikannya. Dulu saya selalu berhenti di situ, lama saya tidak mengerti sebenarnya Roma 8 ayat 32 itu, bahwa Allah karena kasihnya telah menyerahkan anaknya untuk kita. Lama saya enggak mengerti dalam arti kata bahwa kalau Allah mengasihi anaknya, kenapa dia harus dikorbankan untuk manusia? Toh manusia brengsek gitu kurang ajar, penuh dengan dosa, penuh kenajisan. Kenapa dia mau mengorbankan anaknya? Lama itu, baru kemudian makin dalam saya mengerti. Bapa mengasihi anak, dan Bapa ingin supaya umat tebusan itu akan menjadi milik daripada Yesus. Akan memuliakan Yesus di bumi ini sampai kekekalan. Sebenarnya semua yang dilakukannya adalah untuk kemuliaan anaknya. Kalau kita ditebus menjadi bagian dari dia, itu adalah anugerah karena kasihnya kepada kita. Supaya kita mendapat bagian dalam kemuliaan Yesus, dalam kemuliaan anaknya. Jadi apapun juga, kalau kita lakukan untuk dia yang sudah mati untuk kita, yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, yang sudah memberikan hidupnya untuk kita, maka untuk tunduk, untuk mengasihi, untuk mengerjakan semua apapun, kalau itu
karena ataupun untuk Tuhan. Motivasinya, tujuannya, arahnya adalah glory untuk Dia yang sudah memberikan nyawanya dan darahnya untuk kita, akan berbeda sikap kita tentunya. Kalau kita tidak lagi bersuka cita mengerjakan apapun, kan tadi kata apapun ya, itu berarti kita sudah tidak lagi untuk Tuhan. Pasti itu ada pergeseran. Pergeseran yang pertama adalah kalau tadi dengan segenap hati. Berarti ini enggak segenap hati lagi, sudah hatinya udah terbelah dua. Terbelah dua. Hatinya sudah tidak lagi kepada Dia yang mengasihi tadi. Iya, dalam keluarga pun kalau hati ini mendua, hati pada suami, lalu ada hati lagi pada kawan chat gitu ya. Ya kan, lebih banyak pula waktu menjawab chat daripada komunikasi dengan suami. Ini pasti nggak sepenuh hati lagi. Mencuci bajunya pun nggak sepenuh hati lagi, nggak lagi. Kenapa? Karena sudah ada di sana, ya, sudah ada di sana pihak yang lain. Jika kita mencintai yang lain lebih daripada kita mencintai Tuhan, pasti nggak lagi enak untuk taat ini. Tapi kalau bulat cinta kita dengan segenap hati kepada Tuhan, ya, maka pasti kita lebih bersuka cita dalam hidup ini. Istri yang masih sepenuh hati mengasihi suaminya, ya, akan lebih suka cita mengerjakan apapun karena Tuhan. Suami yang masih memiliki kasih, ya, dapat mengasihi karena Tuhan akan lebih bersuka cita. Kalau enggak ada lagi kasihnya kepada yang lain. Ya, baru-baru ini saya mendengar kabar di masa pandemi ini keluarga yang retak. Seorang yang meninggalkan suaminya dengan perempuan, pergi kepada perempuan lain. Meninggalkan anak-anaknya dengan suaminya. Apa yang membuat begitu kalau dia orang Kristen? Iya, berarti ada yang hilang. Ada yang lost di situ. Kasihnya kepada Tuhan gak ada lagi. Karena kalau kasih kepada Tuhan gak ada lagi, dari mana sumber kasih mengasihi pasangan? Dari mana sumber kasih mengasihi suami? Apalagi pandemi membuat penghasilan berkurang. Ya kan? Iya, pandemi membuat tugas ibu-ibu rangkap. Dulu mereka hanya masak, mengantarkan anak sekolah. Sekarang menjadi guru lagi di rumah, menolong PR anak-anak, ya, sambil mengerjakan banyak hal. Mereka pontang-panting. Kadang-kadang kita bisa lupa, ya, lupa mengapa kita melakukan itu. Ketika kita membuat sarapan entah telur dengan nasi, samanya yang di piring kita dengan di piring anak kita. Datang dia, dilemparkannya yang di piringnya, dimakannya yang di piring kita. Kan bisa kita jadinya lupa. Ya, lupa maksudnya jadi emosi kita. Lupa kita lakukan tadi untuk Tuhan. Ya, kalau sudah seperti itu ya diperingatkan, tapi tidak sampai kehilangan damai sejahtera. Kalau kita sudah sadar dari lupa, ya kan? Iya, kita udah ingat. Iya, kembali lagi. Mulai lagi dalam melakukan, karena Tuhan tadi aku mengerjakan itu. Tadi ku tolong pun istriku di dapur karena Tuhan ya. Tapi kalau anak ini belum bisa menghargai, ya masih bisa menerima. Saudara-saudara, ini yang perlu kita pikirkan. Setengah hatikah kita atau sepenuh hati? Tuhan tidak pernah memberikan hukum kepada kita setengah-setengah.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya dengan seluruh hatimu, dengan seluruh jiwamu, dengan seluruh kekuatanmu. Kasihilah juga sesama manusia bukan setengah-setengah. Bukan setengah, tapi dengan segenap hati juga. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Iya, jadi kalau sudah terjadi pergeseran setengah hati, baik setengah hati kepada Tuhan, ya kan? Baik juga setengah hati mengerjakan yang dikerjakan, baik juga setengah hati kepada orang yang diizinkan Tuhan di jalan hidup kita. Iya, ini memang akan menimbulkan lelah. Iya. Dan ada tadi satu lagi, bukan untuk manusia tadi ya, tapi untuk Tuhan. Iya, kalau untuk manusia maksudnya bagaimana? Kalau untuk manusia itu maunya kalau kita ngerjakan sesuatu dihargai dong. Dihargai. Mengapa orang melakukan sesuatu untuk manusia? Karena dia butuh pengakuan orang lain. Mengapa dia melakukan itu? Karena masih penting bagi dia pendapat orang lain. Tapi orang yang tidak lagi memerlukan pujian dari orang lain, penghargaan, pengakuan, ya maka dia memandang ke surga. Apakah Allah berkenan dengan apa yang dia lakukan? Apakah dia sudah melakukannya dengan benar? Kalau dia sudah melakukannya dengan benar, kalaupun gak dipuji orang, apa masalahnya? Orang tidak mencatat semua perilaku yang baik yang saudara lakukan. Tapi ada yang mencatat. Allah mengutus malaikatnya membuat catatan pribadi tentang semua yang saudara buat. Semua yang saudara kerjakan. Untuk Tuhan. Iya. Ada malaikat sang pencatat. Bukan saja malaikat yang mencatat nama orang yang sudah diampuni dan masuk surga. Tapi ada malaikat juga yang mencatat kehidupan kita di bumi ini. Ya, bagi yang belum bertobat catatannya juga ada supaya nanti kalau dia ke neraka catatan itu dibuka dan mereka tidak bisa mengelak. Bagi yang sudah bertobat dalam tanda kutip diselamatkan juga punya catatan apa yang dia lakukan dengan hidupnya. Ketika nafas masih dikandung badan, ketika Tuhan masih memberi makan, ketika Tuhan masih memberi kehidupan dan banyak hal, apa yang kita lakukan dengan semuanya itu? Iya. Maka ada dikatakan pada ayat 24, dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tapi ayat 25 berkata, barang siapa buat salah, ya tentu ia tidak menerima reward atau upah. Iya, karena Tuhan akan membuat dia menanggung kesalahannya itu, dan dikatakan di sini Tuhan bukan Tuhan yang bisa bisa disuap, karena dia tidak memandang orang. Dia adalah Tuhan yang adil, justice. Iya. Jadi bagi orang percaya pun ada akibat dari kesalahan, ada. Tetapi akibat daripada melakukan yang benar ada. Iya, mari kita hubungkan ini dengan 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Mundur ya. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Iya, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api,
Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14-15 sama-sama kita baca. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini ilustrasi kebakaran ini ya. Iya. Jadi kalau kebakaran, kalau kayu-kayu sama jerami habisnya. Emas dibakar pun, ya, permata kalau dibakar tidak hilang. Tidak lenyap. Teruji, tetap dia ada di situ. Iya. Seperti itu pekerjaan yang kita lakukan. Kalau tadi kita melakukannya bukan karena Tuhan, tapi motivasi yang lain, motivasi karena manusia. Ya, motivasi karena diri sendiri, bukan karena Tuhan. Inilah semua yang ketika diuji Tuhan, ya, nilainya adalah 0. Betapa sedih bekerja melelah-lelah, tetapi nilainya adalah 0. Karena apa? Bukan saja motivasinya salah, dalam menjalankannya pun salah juga. Karena kadang sambil mengerjakannya sambil merepet, sambil mengerjakannya sambil mengutuk, sambil mengerjakannya sambil tidak bersukacita, tidak bersyukur. Iya, tidak bersyukur. Selesai memang kerjaan itu, habis waktu, lelah badan, tapi tidak dapat pujian karena bukan dilakukan untuk Tuhan. Karena motivasinya adalah hanya supaya manusia senang atau menjalankan legalisme tanggung jawab semata-mata, bukan lagi karena Tuhan. Itu sih mirip sama Raja pertama, ya Raja Saul ya, Raja pertama Israel. Dia masih memerintah, legalisme saja, ritual-ritual masih berjalan. Tapi ketika dia tidak melakukan firman Tuhan dan diperhadapkan kepada Nabi Isai, ya apa dia bilang di depan rakyat ini, ya kan? Apa katanya? Sertailah aku pulang ke Yerusalem. Untuk apa? Supaya di mata rakyat itu dia benar. Tapi Tuhan sudah menolak dia. Karena apa? Karena dia lebih menyukai ritual untuk membawa persembahan dari pampasan perang daripada ketaatan. Karena Tuhan bilang, musnahkanlah semua itu. Tapi apa katanya? Oh, rakyat bilang yang gemuk-gemuk itu diselamatkan. Untuk apa? Supaya bisa untuk persembahan kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Apakah persembahan lebih baik daripada ketaatan? Iya. Ketidaktaatan adalah sama dengan penyembahan berhala. Wah, keras ya. Ketidaktaatan Tuhan sejajarkan dengan sama dengan menyembah berhala dosanya. Iya, jadi dia tidak lagi, awalnya sih murni ya, aku dari suku yang kecil, suku Benyamin, Tuhan Engkau mengangkat aku, dia bersyukur, satu termen saja, setelah itu enggak lagi. Ya, dan itu memang kisah paling sedih saya rasa di seluruh Alkitab, karena terakhir dia kan memang kedukun dan mati. Iya. Dan kemudian mati ya. Iya, dalam peperangan. Iya. Jadi kita kembali kemari tadi sekaligus ini untuk memperhatikan lagi apapun yang kita kerjakan motivasinya apa sih? Benarkah masih Tuhan yang menjadi dasar? Ketika kita kedai kopi sah gitu ya kan, itu kira-kira kita lakukan untuk Tuhan atau untuk apa itu ya? Iya. Ketika kita tidak bisa meninggalkan pergaulan dengan kawan yang membuat kita makin jauh dari Tuhan, itu motivasinya apa?
Motivasinya apa itu? Supaya punya kawan? Atau memberontak kepada Tuhan? Apa di dalam? Iya, saya masih ingat salah seorang dulu jemaat ini berkata, ketika dia melihat-lihat gambar Tuhan Yesus, nggak ada dia lihat gambar Tuhan Yesus merokok. Tuhan Yesus nggak merokok, aku pun berhentilah merokok. Pada selama ini 3 bungkus setiap hari kan gitu ya. Jadi karena Yesus nggak melakukannya, dia nggak melakukannya dan bisa berhenti loh. Nggak pernah kuman. Iya. Tapi ada orang memang harus melalui proses panjang, 6 bulan berdoa baru berhenti merokok. Jadi ini berapa lama lagi nanti berdoa supaya berhenti berjudi? Berapa lama lagi nanti berdoa baru berhenti minuman keras? Berapa lama lagi kita berdoa supaya isi badan itu keluar? Saudara-saudara, mengapa kita harus membersihkan dari semua kegelapan? Mengapa kita tidak bisa ada satu jimat atau satu susuk yang tinggal? Ya, karena kita tetap akan bagian kegelapan. Kita tetap bukan bagian Tuhan. Kalau apa yang berasal dari gelap masih tetap kita pelihara dalam hidup ini. Lebih baik mati bersama Tuhan daripada mati dengan kuasa setan, dengan susuk dan segala macam. Iya, lebih baik mati dalam Tuhan daripada mati dalam setan. Di dunia menderita, di neraka, di atas api itu akan selama-lamanya. Tapi mati dalam Tuhan, walaupun di sini, ya kan, di sini tidak ada penderitaan, ya, tidak ada, penderitanya hanya sedikit pendek lah. Tetapi hidup kekal selama-lamanya dalam kesenangan akan bisa dia dapat. Jadi 2 hal yang hari ini kita lihat ya. Iya, untuk Tuhan itu tadi kata kuncinya, ada apapun, ada kata segenap hati, ada untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ya, dengan mengingat apa yang duluan Tuhan kerjakan untuk kita, ini akan merefresh kita kembali. Lalu yang kedua tadi kita harus ingat, kalau kita salah pasti ada akibatnya. Dan gak mungkin akibatnya itu, ya kan, gak mungkin akibatnya itu akan mendatangkan damai sejahtera. Gak mungkin. Kalau tadi dibahas tentang pernikahan di Kana, kalau bagi saya itu yang terdalam, Tuhan menebus rasa malu. Sangat memalukan tadi hidup orang itu kalau Tuhan tidak datang. Hidup kita juga akan memalukan kalau kita terus hidup tidak dengan segenap hati kepada Tuhan. Akan memalukan. Tuhan datang menebus orang dari malu. Dari kemanusiaan kita, dari situ pertama Tuhan menebus. Rasa malu. Saya rasa di bumi ini banyak orang berusaha dengan segala cara menutupi supaya tidak malu. Kenapa kita tidak buka semua yang kotor dalam hidup kita? Karena kita tidak mau dipermalukan. Padahal hidupnya malu-maluin. Tapi tidak mau dipermalukan. Yesus datang supaya mereka, ya, yang seharusnya tadi memalukan karena ada yang kurang, ditebus dari situ sehingga tidak ada lagi yang memalukan. Iya. Sampai berapa lama kebusukan-kebusukan itu tidak akan terlihat. Bukan pada waktu kekekalan pengadilan Allah saja. Di bumi ini pun, saudara-saudara, entah bagaimana caranya, apa yang tidak ketahuan akan nampak juga. Ya, karena itu sebelum
diadili oleh Tuhan. Karena tadi tiap kesalahan katanya tadi kan ada tadi orang itu harus menanggung akibatnya. Sebelum pengadilan Tuhan, mengapa kita tidak mengadili diri, melihat itu dan membawanya kepada Tuhan, supaya hidup yang memalukan itu berhenti. Apapun juga, lakukan dengan apa? Segenap hati. Seperti untuk siapa tadi? Bukan untuk, iya, jadi istri jangan lakukan untuk suami, lakukan untuk Tuhan. Suami lakukan untuk istri, bukan untuk, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk istri. Anak, taati orang tuamu karena Tuhan. Orang tua, kasihi anak-anakmu, jangan buat mereka marah. Ya, jangan buat mereka pahit. Karena Tuhan ya, lakukan itu. Iya. Tuan-tuan, siapa tahu ada kita punya pekerja-pekerja. Berlakulah adil. Berlakulah benar. Kalau kita orang yang bekerja pada orang lain, entah itu pemerintah, entah itu swasta, siapapun atasan kita, mari berlaku seperti pekerja yang bertanggung jawab, bukan ketika diawasi. Bahkan kita melakukannya bukan untuk atasan itu pun, tapi semua dilakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita tidak harus diawasi orang baru kita mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, yang terbaik, semaksimal yang kita bisa. Tapi kita mengerjakan itu karena Tuhan. Iya, syukurlah. Selalu ada dua ya, ada hadiah, ada hukuman. Hadiah bagi yang apa tadi? Yang apa tadi? Masih ingat ayatnya itu? Ayat yang ke-24 itu tadi, tidak adil, tidak ada hukumannya, karena dia akan antri pada penghakiman yang terakhir. Dan di situ nanti dia akan mendapat keadilan. Iya, ini tidak berarti bahwa kalau dia sudah selamat, gak selamat lagi dia. Tapi seluruh pekerjaannya terbakar dan dia seperti berasap-asap lah istilahnya, keluar dari api. Cuma dia yang diselamatkan dengan telanjang bulat, dengan tidak membawa apapun. Iya, saya rasa memalukan juga kalau tidak bawa apa-apa kepada Allah. Padahal kita sudah tahu dia mati untuk kita dan kita sudah cukup lama juga hidup di sini gitu. Karena kan kita tidak langsung mati, kita masih panjang sekian puluh tahun. Makanya sekian tahun kita sudah mengenal Tuhan. Apalah yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Apakah kita akan keluar dari dalam api tadi? Ya, dan tidak membawa apa-apa. Sementara semua orang dengan mahkota di atas kepalanya berjunjungan, dijunjung di atas kepalanya dan dibawa ke kaki Yesus. Dengan mengatakan, Tuhan Engkau layak menerima segala pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Lakukan untuk Tuhan ketika saudara melakukan apapun. Supaya ketika mulai sungut-sungut banyak kali piring yang mau dicuci gitu kan. Iya, khotbahi diri. Aku melakukan ini untuk Tuhan. Berilah aku Tuhan dengan sukarela dan sukacita, bukan dengan terpaksa. Bukan dengan terpaksa. Ketika kita nggali paret lah istilahnya kan, karena saluran jadi mampet gitu. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Kalau untuk gereja nanti, ini ku kerjakan, gereja ini gak buatnya apa untukku katanya. Iya, jemaat yang Tuhan kasih melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, entah itu selama ini membersihkan kamar mandi, aku saja terus. Apa ibu itu melengas ke anakku, aku saja suruhnya terus katanya gitu kan. Iya, saudara-saudara lakukan untuk Tuhan.
Saya hanya berharap kalau banyak beban dibebankan kepada saudara, Tuhan membentuk saudara dan akhirnya Tuhan memberikan upah yang banyak kepada saudara. Entah pun gak diterima di bumi, pasti akan diterima di kerajaan kekal selama-lamanya. Iya, karena kadang-kadang gak enak juga menyuruh orang terus gitu. Tapi kembali lagi, sebenarnya dengan mereka mengambil tanggung jawab, mereka berkesempatan mendapatkan upah dari Tuhan. Kalau motivasi mereka murni dan cara melakukannya juga dengan benar. Tuhan selalu melihat proses juga, bukan melihat endingnya saja. Iya, kita kadang-kadang melupakan proses itu. Endingnya yang kita lihat ini akhirnya bagaimana gitu. Tuhan memperhatikan juga prosesnya. Apakah proses ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Bukan finishingnya aja yang Tuhan perhatikan, endingnya berhasil baik atau tidak. Tapi prosesnya ini apa dilakukan dengan motivasi yang benar, kasih, motivasi untuk kemuliaan Tuhan dan dilakukan dengan cara yang kudus, bukan dengan cara-cara yang tak kudus atau cara-cara manusiawi, tapi dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ya, bagaimana? Cukupkah ini? Ingat apa yang telah Tuhan lakukan. Lakukan segala sesuatu karena Dia. Kalau sempat pun ada lelah, katakan kepada Tuhan, sudah lelah aku Tuhan, baharui kasihku kepadamu, supaya karena kasih kepadamu itu, kelelahan ini tertahankan. Iya, saya kadang berpikir, saya sudah tua gitu, maunya jangan banyak lagi tanggung jawab gitu ya kan. Ya, secara manusia itu memang wajar seperti itu. Ya, tapi kita yang punya mata sampai kepada kekekalan, memikirkan apakah dengan lebih sedikit tanggung jawab kemuliaan Tuhan ada? Apakah dengan seperti itu hidup yang masih bisa digunakan itu maksimal untuk Tuhan? Karena kalau di luar maksimal itu semua tak berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan maksimal, dengan segenap hati, hanya itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mari evaluasi ya, apa yang kulakukan hari ini karena Tuhan kah? Masih ada sukacita di situ? Masih semangat mengerjakannya? Masih ada wawasan kita akan kekekalan? Bahwa apa yang ku kerjakan ini ada hubungannya dengan surga, ada hubungannya dengan Tuhan, ada hubungannya dengan kerajaan kekal. Karena nanti ada upah yang diberikan kepada orang percaya. Tapi kalau kita membuat kesalahan dalam keluarga, kesalahan dalam pekerjaan, kesalahan atasan bawahan, segala macam, ada yang harus kita tanggung juga. Jadi bekerja juga karena Tuhan ya. Semua yang kita kerjakan ini, apapun tadi, semua untuk Tuhan. Jangan ada merasa terlalu kecil apa yang kita kerjakan. Segelas air pun kata Tuhan, kalau kau berikan karena aku, untuk saudaraku ini, kan? Maka apa Tuhan bilang? Engkau akan mendapat upahnya. Jadi lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali hal yang paling mendasar. Bahwa Engkaulah yang sudah lebih dahulu berbuat bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan yang kami layani. Bukan manusia, bukan untuk manusia kami lakukan itu. Tapi untuk Tuhan. Engkaunya yang sudah berdarah-darah di kayu salib itu. Engkaunya yang sudah memberikan nyawa untuk kami. Karena itu beri kami kekuatan untuk mengasihi-Mu.
untuk melayani-Mu ya Tuhan. Supaya apapun yang kami lakukan dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Baik kami yang adalah kepala keluarga, baik ibu di tengah keluarga, baik suami, baik istri, baik anak, baik orang tua, baik hamba Tuhan, baik pengurus, baik jemaat, baik atasan, baik bawahan, semua orang. Ya Tuhan, biarlah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang menyegarkan kami kembali. Karena apapun yang kami perbuat tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami. Karena tidak ada apapun yang dapat dibandingkan dengan nyawa-Mu ya anak Allah yang Engkau telah berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Terima kasih mengampuni kami. Terima kasih memberikan kami keselamatan. Terima kasih masih ada pekerjaan yang Kau percayakan kami kerjakan. Apakah itu pekerjaan di rumah, pekerjaan apapun juga, di ladang, di tempat-tempat bekerja, kuliah dan juga sekolah bagi anak kami. Semua jenis pekerjaan yang memuliakan Engkau. Kami bersyukur bahwa masih bisa bekerja pun adalah anugerah. Karena akan ada tiba waktunya, mau bekerja pun tak bisa lagi. Tapi Engkaulah Allah yang memberikan, masih bisa kami bekerja. Masih bisa kami mengasihi orang-orang yang ditaruh Tuhan di jalan hidup kami. Karena ada juga nanti waktunya. Waktu untuk mereka habis atau untuk kami habis. Tapi selagi masih ada, biarlah berharga bagi kami. Orang-orang di jalan hidup kami yang Tuhan berikan. Menjadi keluarga kami, menjadi saudara kami di dalam Tuhan Yesus. Menjadi saudara kami di masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk janji-Mu. Bahwa Engkau melihat semuanya. Dan Engkau akan memberikan upah yang Engkau tentukan bagi tiap-tiap orang menurut bagaimana mereka hidup di bumi ini. Dan Engkau juga ingatkan kami tentang kesalahan itu, di mana semua nanti yang kami kerjakan akhirnya terbakar. Kami pun hampir-hampir tidak selamat oleh karena tidak ada kasih kepada Tuhan, karena tidak ada yang kami kerjakan untuk Tuhan selama hidup ini. Tuhan, jauhkanlah mata kami melihat, membandingkan dengan orang, tapi biarlah kami memandang ke sorga. Kepada Tuhan kami bertanggung jawab, kepada Tuhan kami melakukan segala sesuatu. Jemaat, pulanglah, Allah yang memanggil engkau ke dalam pertobatan, Allah yang sama menyertai engkau oleh Roh-Nya yang kudus, sehingga engkau dikokohkan, dikuatkan, melakukan apa yang Tuhan mau, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua, baik yang di rumah juga. Tuhan memberkati.